Anda kembali di Net 12, harap-harap cemas bisa jadi ini yang sekarang nih dirasakan oleh para calon legislatif se-Indonesia. Sepertinya sih begitu Syahnas ya. Yang jelas mereka sudah melakukan semua usaha demi bisa melenggang Senayan. Ya, dan buat pemanasan nih ya, Sak ya. Yana nih sudah mengajak 2 caleg untuk jalan-jalan ke sana. Nah, kira-kira seberapa siap mereka menghadapi hasil pemilu? Kita simak jawabannya di Yana Mau Nanya. Tepat hari ini tanggal 9 April 2014, ratusan juta warga Indonesia akan melakukan pemungutan suara untuk menentukan siapakah yang pantas menjadi wakil mereka di kursi pemerintahan. Dan tentunya tepat hari ini juga para caleg pastinya lagi dagdikduk nih menanti pengumuman apakah mereka dipercaya oleh warga untuk menjadi wakil rakyat atau tidak. Termasuk 2 caleg yang bakal Yana wawancara sekarang ini, yaitu Bang Richard Sambera dan Mbak Latifah Alansori. Nih, berikut profil mereka. Pensiun sebagai atlet renang handal di nasional dan internasional ternyata tak surutkan semangat berkompetisi abang satu ini. Bukan lagi di kolam renang pastinya, tapi nyemplung di kolam suara rakyat. Syukur-syukur dapat banyak. Bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 5 tahun lalu, Richard Sambera mantap melaju sebagai caleg untuk Dapil DKI Jakarta 3 yang meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Nah, tak mau kalah, darah muda ini juga rajin berenang di hati konstituennya. Mantan kontributor salah satu TV swasta Indonesia di Mesir ini adalah caleg dari Partai Nasional Demokrat yang bertarung di Dapil DKI Jakarta 2 yang mencakup Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Nama lengkapnya Latifah Marina Alansori. Agustus nanti usianya akan genap 23 tahun. Wow, darah muda, darah yang berapi-api. Nah, sekarang 2 caleg yang bakal Yana tanya-tanya udah datang nih. Halo, apa kabar Bang Richard? Baik, Yana. Halo, Mbak Latifah. Baik. Nah, sekarang udah siap kan buat Yana tanya-tanya? Siap. Siap. Kalau udah siap, langsung aja kita berangkat. Yuk. Jadi kayak semacam. Oh iya. Nah, nanti ini kan bakal jadi salah satu tempat impian untuk bekerja ya, jadi anggota DPR RI ngantor di sini ya. Selama ini perasaannya gimana sih menanti pengumuman menjelang penetapan anggota DPR RI atau pemilu ini? Jadi kan itu tinggal sebentar lagi nih, kita tinggal hitungan waktu saja. Ya udah deg-degan, tapi sudah dibilang ya kita sudah harus sampai taraf tawakal, ikhlas, sudah gitu kan. Kita sudah berjuang gitu kan dari zaman kita DCS ya gitu sampai sekarang. Nah, kepercayaan masyarakat. Ini dia yang kadang bikin gemes. Udah dipercaya kok masih banyak yang tega menyia-nyiakannya. Lupa dengan janjinya atau pada keenakan duduk di kursi empuk dalam ruang rapat ber-AC. Mari kita intip hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia alias Formapi. Dari data mereka, anggota DPR periode 2009 sampai 2014 yang dianggap bekerja dengan sangat baik hanya sejumlah 0,8%.
sedangkan 83,8%-nya dianggap buruk dan sangat buruk. Belum lagi kalau kita lihat dari produksi undang-undang. Dari tahun ke tahun, jumlah undang-undang yang disahkan jauh dari target yang ditentukan. Kalau udah kayak gini, jadinya nambah-nambahin PR wakil rakyat periode berikutnya. Iya. Nah sekarang nih kalau di sini biasanya kan di ruang rapat komisi ini biasa kita temukan anggota DPR yang bolos lah, entah nitip absen lah, entah tidur lah. Kalau Mbak Latifah dan Bang Richard sendiri nanti punya resolusi apa nih buat menggantikan image anggota DPR yang kayak begitu? Rajin datang, bertanggung jawab dengan tugas ya, dengan mandat, seperti itu aja sih. Ya memang selain yang Mbak Latifah tadi katakan kan, mekanisme pengecekan itu mesti diperbaiki juga. Promise-promise paradise alias janji-janji surga sudah ditebar. Mulai dari merebut hati para konstituen yang tinggal di negeri seberang. Dan pastinya kampanye belusukan ala pejabat masa kini. Jurus-jurus andalan dilancarkan demi bisa berkantor di Senayan sebagai anggota dewan. Nah kalau sekarang nih, tadi kita udah ngomongin gimana kalau menang ya. Udah apa nih ya, target juga, udah aspirasi apa juga yang mau disuarakan kalau menang. Nah, sekarang kalau misalnya kalah, udah siap belum dan mau ngapain? Kalau saya kalah sudah siap, tentu kita ini ya mental sportif. Saya sih nggak terlalu melihat kalau tidak terpilih sebagai kekalahan. Memang yang belum mendapat kepercayaan masyarakat aja. Tapi juga masih banyak sekali hal-hal lain yang bisa tetap kita lakukan. Jangan lupa setelah ini Pilpres masih menunggu kita. Janji sudah ditebar, modal besar sudah keluar. Akankah kursi idaman dalam genggaman? Rakyatlah yang menentukan. Siapapun yang mengisi wajah DPR 5 tahun ke depan, baik muka lama ataupun muka baru, tentunya memberi harapan baru juga bagi Indonesia. Dan tentunya kebiasaan buruk yang dilakukan oleh anggota DPR sebelumnya sudah sepatutnya tidak dilakukan kembali. Bener nggak? Nah sekarang masih ada yang mau nanya tapi nggak tahu gimana dan kemana nanyanya. Selain sama Yana, karena Yana selalu mau nanya.